Gini ya, Saudara Adian itu akhirnya jadi sama kayak Jokowi itu. Kalau saya seperti Jokowi, saya senang. Daripada Bung seperti Prabowo. Enggak. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kalau masalah debat sih, mereka berdua adalah jagonya ya. Pada waktu Pilpres, ya kelihatan lah. Dua orang ini yaitu Rocky Gerung dan bahkan Adian Apitupulu sering banget ketemu di stasiun televisi dan debat. Yang satunya yaitu Rocky Gerung yaitu mendukung Prabowo Subianto dan Adian Apitupulu mendukung Presiden Joko Widodo. Dan bahkan sesudah Pilpres pada tahun 2019, Adian dan Bung Rocky juga nampak sering juga ketemu di stasiun TV dan berdebat seperti ini. Bahkan di sini kayaknya pancingan dari Adian Apitupulu berhasil, dan akhirnya Rocky Gerung menjawab pancingan Adian Apitupulu secara spontan. Seperti ini videonya. Gini ya, Saudara Adian itu akhirnya jadi sama kayak Jokowi itu. Kalau saya seperti Jokowi, saya senang. Daripada Bung seperti Prabowo. Enggak. Maksudnya? Pada saat Adian Apitupulu menanyakan, saya senang seperti Presiden Joko Widodo daripada Anda seperti Prabowo, Rocky Gerung nampak menjawab spontan enggak. You senang seperti Jokowi itu? Ya. Oke, dia baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati daripada Bung seperti Prabowo. Dari ekspresi Rocky Gerung kayaknya tidak mau disamakan Rocky Gerung dengan Prabowo. Tetapi di sini Adian Apitupulu sangat senang sekali ketika Adian Apitupulu disamakan seperti Presiden Joko Widodo. Dan Adian Apitupulu pada waktu itu juga menyebut, memang saya sangat senang sekali dimiripkan dengan Jokowi karena Presiden Joko Widodo itu cerdas, pintar, merakyat, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Adian Apitupulu menyebut Rocky Gerung mirip Prabowo, kayaknya sih dari ekspresi mukanya nggak terima ya. Orang lain bodoh selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Siapa Bung yang menjadi hakim buat kepintaran orang lain? Baik Bung Rocky dasar orang lain. Nah, ini bahkan juga ditanggapi oleh River Heaven ketika berhadapan dengan Adian Apitupulu, mengapa Rocky tampak bungu? You rock man. Ya sebenarnya saya sangat ngefan mereka berdua ya. Apalagi ketika Rocky Gerung dulu sebelum masuk ke dunia politik, saya sangat suka sekali argumen-argumennya. Tetapi ketika Rocky Gerung sudah ke politik, nampak ya seperti ini malah menurut saya menurun ketika dia debat di dunia politik. Tetapi beda dengan Bung Adian yang mungkin dari dulu kita tahu lah, Adian Apitupulu adalah pejuang demokrasi 98. Jadi argumen-argumennya sangat kena banget. Apalagi Adian Apitupulu juga sudah merasakan di era Orde Baru, di masa-masa pemerintahan hingga akhirnya sekarang ini ke Presiden Joko Widodo. Pasti juga sangat merasakan lah perbedaannya antara pemimpin-pemimpin sebelum Presiden Joko Widodo. Jadi memang Adian Apitupulu menjadi juru kampanye Presiden Joko Widodo memang dari hatinya. Bahkan dia dikatakan mirip Presiden Joko Widodo, sangat senang sekali malah dimiripkan dengan Presiden Joko Widodo. Tapi beda dengan Rocky Gerung ketika Anda mirip dengan Prabowo. Kayaknya sih lah dari mimik mukanya nggak terima gitu. Dan dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Karena Rocky Gerung akademisi nggak jelas, Adian politisi jelas. Biasa bicara tentang politik, ya dungulah si Gerung. Rocky Gerung itu pansos terus dengan kontroversialnya. Tenar kan jadi duit. Diundang di TV-TV dan channel-channel YouTube, dapat amplop. Udah buat apa? Kan cuma nyenengin diri sendiri. Dia cuma pintar bermain kata-kata. Mirip si Anies kok. Ketika Rocky Gerung mengatakan dungu kepada orang lain, sejatinya dia menunjukkan diri sendiri. Gak ada apa-apanya si Rocky. Ya emang dia dungu, bego, kumpulan. Ya emang gak dungu. Sejak dulu narasinya keblinger di luar nalar umumnya. Kedunguan seseorang tidak ditentukan pada akademisinya, dari kewarasan pola pikirnya. Ya memang kalau akademisi, kalau sudah masuk dunia politik kadang-kadang sudah tidak rasional lagi ya dalam pemikirannya. Karena memang dia lebih mengutamakan apa yang didukungnya, menceritakan apa yang didukungnya itu yang baik-baik. Tetapi dia sudah lupa dengan embel-embel akademisinya. Ya menurut saya seperti Rocky Gerung. Dulu akademisi, sekarang berubah haluan jadi pengamat politik. Ya seperti ini deh. Jadi sangat beda jauh lah dengan Adian Apitupulu yang darahnya kemungkinan ya mengalir darah politisi ya. Bisa jadi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pengamat sosial politik Rocky Gerung terlibat perdebatan dengan politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu. Mereka adu mulut karena Adian tak terima omongan Rocky yang terkesan menafsirkan dirinya dalam bicara soal PDIP dan Pilpres 2024.
Awalnya Adian menyampaikan argumennya di acara Indonesia Lawyers Club yang dipandu wartawan senior Karni Ilyas. Dia merasa heran lantaran sejumlah pembicara menyinggung gestur Megawati Soekarno Putri saat menyampaikan pidato di Rakernas PDIP beberapa waktu lalu. Lalu, ia juga tak habis pikir gestur Megawati, Jokowi, dan Puan dalam suatu ruangan sebelum Rakernas PDIP jadi omongan. Dia bilang hal itu seharusnya tak ada persoalan, kata Adian. Mestinya yang dibicarakan itu bisa seperti ruangan yang sederhana, tanpa perabot mewah saat Megawati ngobrol dengan Jokowi. Dia juga menyindir jika omongan yang menyudutkan itu tujuannya untuk mengecilkan suara PDIP, maka tidak bisa. Adian menyebut PDIP bukan parpol kaleng-kaleng karena sudah teruji beberapa kali. Setelah Adian panjang lebar menyampaikan argumen, Karni mempersilahkan Rocky Gerung sebagai pembicara terakhir atau penutup untuk menyampaikan paparannya. Adian sempat nyeletuk sebelum Rocky bicara. Kalau penutup masih bisa dibantah nggak, kata Adian. Rocky pun mempersilahkan memulai argumennya. Dia langsung menyentil gaya omongan Adian dalam diskusi ILC dengan pidato politik Megawati pada waktu itu. Menurutnya pidato Megawati saat Rakernas dramatis. Rocky kasih nilai A untuk pidato Megawati, tapi menurutnya omongan Adian di acara ILC diberi nilai A+. A untuk retorika, plus untuk sugesti. Dia kasih sugesti supaya 2024 itu harus diterima siklus normal dalam politik, ujar Rocky. Adian pun langsung memotong omongan Rocky. Dia protes Rocky yang menafsirkan dirinya. Mohon maaf bang, tafsir lagi. Kenapa abang tidak tanya langsung ke aku? Kita berjarak hanya 2 orang, tutur Adian. Dia minta Rocky agar langsung bertanya terhadapnya dan tak perlu menafsirkannya. Rocky lalu menanggapi Adian dan langsung melanjutkan bicaranya. Oke, saya ganti saya bicara. Sekarang saya mau analisis gesturnya Adian. Nggak boleh, ujar Rocky. Adian kembali menjawab Rocky. Dia bilang maksudnya agar Rocky bertanya langsung terhadapnya sehingga tak usah menafsirkan. Dia mengatakan kesempatan bertanya langsung itu sebenarnya banyak sekali. Tapi kita tidak mau mencari kebenaran. Kita suka beretorika dalam tafsir demi tafsir, sebut Adian. Menurut Adian, jangan sampai rakyat mendengar diskusi ILC jadi ikut panas, sementara pembicara yang berdebat di ILC jika sudah selesai acara tak ada masalah dan sudah bersalaman. Tidak sehat dong. Maksud gesturmu apa, Adian? Pernyataanmu, apakah 2024 itu mau jadi siklus yang harus diterima? Tidak, kata Adian dengan dada keras. Saya menyampaikan itu kesepakatan kita PDIP 2024, bukan keinginan Adian, lanjut dia. Mendengar omongan lawan debatnya yang panjang, Rocky pun memotongnya langsung dengan menyindir Adian. Ia meminta izin ke Karni untuk ke toilet agar Adian lebih lancar ngomongnya. Saya izin ke toilet ya, boleh nggak? Saya izin ke toilet 1 menit biar dia lebih lancar bicaranya, kata Rocky. Enggak, jawab Karni. Kalau begitu saya lanjutkan, tutur Rocky Gerung. Adian ikut mengomentari omongan Rocky. Kenapa tidak diizinkan? Kalau sudah kebelet, ini tidak demokratis, sebut Adian. Melihat Adian ngomong terus, pembicara lain Ray Rangkuti memintanya untuk berhenti dan beri kesempatan kepada Rocky, sebab giliran Rocky untuk bicara. Nanti ada sesi waktu untuk menyanggah. Itu etika berdialog, tutur Ray. Adian pun menerimanya. Kemudian Rocky kembali melanjutkan bicaranya. Tadi kalimat Adian saya kasih A+, retorika A. A+-nya sugesti, kata Rocky. Dia bilang demikian karena Adian memang beri sugesti 2024 itu adalah normalitas dari siklus kepresidenan. Rocky mengatakan itu bukan kasih tafsir, ujar Rocky Gerung.